Alhamdulillahi musarriful layali wal ayyam. Ahmaduhu subhanahu ala taradufil in'am wa tatabu'il ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abararil atqiya'il a'lam. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfiratihi wa jannatih qabla insiramil umr wa fawati awqatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib mengajak khusus ke diri pribadi dan umumnya kepada jamaah, marilah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya dalam situasi dan kondisi apapun. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan khutbah singkat yang berjudul Menuju Hijrah Peradaban. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tepat pada hari Kamis kemarin, kita semua sebagai umat Islam memasuki tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Dalam Islam, awal kalender itu dimulai dengan satu peristiwa yang sangat bersejarah. Sebuah momentum yang sangat besar maknanya bagi perkembangan peradaban Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke Madinah sesungguhnya bisa dikatakan sebagai tonggak peradaban Islam. Mengapa dinamakan demikian? Mari kita lihat sejarah Nabi berdakwah. Ketika Nabi masih tinggal di Mekah, Nabi berdakwah lebih banyak menguatkan sisi internal dari umat Islam yang memang masih sedikit. Penguatan itu terutama pada aspek ketauhidan, keesaan kepada Allah atau penyembahan yang satu, Allah yang ahad. Dan itu sangat relevan dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat itu. Karena apa? Karena Arab Quraisy saat itu dikenal sebagai kaum paganistik, kaum politeistik, atau kaum musyrikun yang sesembahannya bukan kepada Allah yang satu, tapi kepada banyak Tuhan, kepada berhala, kepada patung, ada Lata, Manat, Uzza, bahkan ada patung yang terbuat dari roti, dari berbagai macam bahan. Itulah yang menjadi sesembahan kaum Arab Quraisy.
Maka datanglah Islam dengan tauhid, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Karena itu dakwah Nabi adalah bagaimana menguatkan komunitas atau masyarakat Islam dengan fondasi tauhid tadi. Sehingga ketika ada gempuran, perlawanan dari kaum kafir Quraisy, Islam sangat kuat. Kaum muslimin punya fondasi yang kuat, tidak goyah. Tapi pada saat yang sama, gerakan dakwah di Mekah juga lingkupnya lebih kepada internal umat Islam. Ya, selain karena jumlahnya yang masih sedikit, karena memang situasi dan kondisi saat itu juga tidak memungkinkan untuk melakukan ekspansi yang besar. Karena itulah jamaah yang berbahagia, pada saat Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka mulailah dakwah yang lebih luas, mulailah ekspansi secara menyeluruh. Bukan hanya aspek tauhid, tapi bahkan semua segi kehidupan, sosial, ekonomi, politik sekalipun dibangun, diekspansi oleh Nabi dan para sahabat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ada hal yang menarik. Ketika Nabi mengganti kota Yathrib itu dengan Madinah. Tentu penggantian nama ini bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Melainkan dengan satu niat perencanaan yang matang, dengan visi misi ke depan. Karena apa? Karena Madinah itu akar katanya adalah madana, tamadana. Artinya adalah membangun kota atau civilize, beradab. Jadi kata madana atau tamadana atau tamadun masdarnya artinya bisa membangun kota, bisa beradab, membangun peradaban. Nah, kalau kita bandingkan dengan Makkah, sebenarnya Mekah dari sisi bahwa dia sebagai sebuah peradaban itu sudah cukup maju saat itu, karena Mekah merupakan city state, negara kota. Jadi kalau kita belajar dalam sejarah filsafat Yunani misalnya, kota Athena, kota Sparta disebut dengan city state, negara kota. Negara tapi dengan wilayah yang kecil, maka negara kota. Nah, Mekah pada saat itu adalah negara kota. Mereka sudah maju, perniagaan maju, politik juga maju, kementerian-kementerian juga ada. Nah, keluarga Nabi itu selalu mendapatkan kementerian yang mengurusi Ka'bah. Kira-kira kalau zaman sekarang Kementerian Agama. Jadi Mekah sebenarnya sudah maju dari sisi itu. Tapi tentu masyarakat Makkah disebut jahiliyah bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka tidak maju, tapi mereka enggan menerima hidayah, enggan menerima Islam sebagai agama alternatif. Ya. Nah, kota Yathrib kebalikan dari Mekah, masih terbelakang, masih belum memiliki peradaban. Karena itulah kemudian Nabi mengubah Yathrib menjadi Madinah, menjadi kota dengan segala macam peradaban yang luar biasa. Dari aspek sosial misalnya, Nabi berhasil membangun hubungan sosial yang sangat erat. Misalnya kita tahu di Yathrib ada dua suku yang sangat bermusuhan setiap waktu, Aus dan Khazraj. Tapi begitu Nabi ke Yathrib membangun Madinah, maka dua suku itu berdamai. Apalagi persaudaraan antara kaum muhajirin yang merupakan penduduk yang berhijrah bersama Nabi dengan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Yathrib, Madinah, terjadi hubungan yang erat, persaudaraan yang luar biasa, ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat. Karena itu Nabi berhasil membangun harmoni sosial pada saat itu.